Nah, caranya Anda add dulu data sungai yang ada di sini, data das juga. Jadi dua data ini yang akan kita gunakan untuk melihat indeks kerapatannya. Nah, yang sungai ini Anda klik kanan dulu, pilih Open Attribute Table. Nah, ini sungainya masih banyak. Nah, Anda juga buka das yang UTM ini, layer das UTM. Klik kanan, pilih Open Attribute Table. Nah. Oke, sudah ya. Ya, jika sudah, kita akan menghitung karena di sini tidak ada luasan, karena luasan yang kita gunakan kilometer persegi ya. Di sini tidak ada belum dihitung, maka kita akan hitung terlebih dahulu luas dasnya. Anda pilih Table Option di sini, kemudian pilih Add Field. Nah, ini Anda buat namanya atau ketikkan namanya luas underscore kilometer persegi ya di das ini, das UTM ini. Kemudian type-nya itu Anda ganti ke float ya. Oke, kemudian Anda okekan. Nah, di sini akan muncul field ataupun kolom baru. Nah, field atau kolom baru ini akan kita hitung ataupun kita secara otomatis ya menggunakan software akan kita hitung luasan setiap dasnya. Anda klik kanan di luas kilometer ini, klik kanan, kemudian pilih Calculate Geometry. Klik kanan di judul field atau kolomnya, kemudian pilih Calculate Geometry. Sudah. Nah, di sini propertinya ada area, unitnya Anda ganti kilometer, square kilometer, square kilometer. Oke, sudah. Kemudian Anda okekan. Nanti dia akan otomatis menghitung seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, oke, sambil nunggu rekan-rekan yang lain. Nah, kemudian data das ini akan kita overlay dengan data sungai yang ini. Nah, cuman hati-hati, panjang sungai ini datanya data dari Big, Bapak ambil. Data Big ini jika sungainya luas ya, lebarnya bukan luas ya, maksudnya sungainya lebar, dia akan membuat garis tepi sungainya. Nah, itu tidak akan membiaskan hasil perhitungan. Contohnya mana ya? Nah, ini. Nah, seperti ini ya, sambil menunggu teman-teman. Nah, ini sebenarnya adalah kiri kanan ataupun tepi sungai ya. Nah, tepi sungai ini harus Anda hapus seperti ini. Karena apa? Nanti akan hasilnya akan terbiaskan. Karena dianggap panjang sungainya itu luas ini sekali, panjang sekali, sehingga indeksnya itu menjadi tinggi, bisa lebih dari 5. Nah, ini kiri kanannya ini dihapus seperti ini. Nah, atau contoh seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya tepi sungai. Ini harus Anda koreksi ataupun Anda hapus dulu. Misalkan contoh lagi ya.
Nah, ini contohnya. Jadi Anda ambil garis tengahnya. Ini seperti ini, kiri kanan sungai. Ini ada tepi sungainya, ini Anda hapus tepi sungainya. Nah, kalau dua seperti ini, coba Anda perhatikan dulu. Kalau misalkan hanya dua garis seperti ini, Anda pilih salah satu saja, hapus. Nah, tinggalkan satu garis seperti ini. Karena ada yang nanti bentuknya seperti itu. Ya. Nah, itu contoh saja buat Anda nanti saat mengerjakan mini projectnya. Itu Anda harus hapus, jangan menggunakan data yang nanti akan kita praktekkan. Ini hanya Bapak hanya mengarahkan Anda, jangan sampai Anda bingung gitu. Nah, setelah Anda menghitung luasan dasnya, kemudian mengkoreksi sungainya, kita akan melakukan overlaynya menggunakan intersect, ya, karena ini titik garis dan poligon, jadi kita harus menggunakan intersect. Nah, input feature-nya Anda pilih sungai yang UTM ini dan das UTM untuk input feature-nya. Klik tanda panah ke bawah, das UTM, kemudian sungai UTM. Sudah. Nah, output feature kelasnya ini silahkan Anda disimpan di tempat yang Anda ini mudah jangkau nanti atau mudah diakses. Kemudian Anda buatkan saja namanya, misalkan sungai underscore das. Anda save. Kemudian Anda oke kan. Nah, nanti akan hasilnya berupa garis seperti ini, bukan berupa poligon tapi berupa garis. Nah, ini garisnya. Tapi hasilnya di sini akan data sungai Anda akan diketahui nama dasnya di sebelah sini. Nah, ini data dasnya, data kiri ini metadata sungainya, kanan ini tambahan dari overlay dari das tadi. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, ini datanya banyak sampai 5341 line garis. Ini akan kita di-solve ataupun kita gabungkan dulu yang sama. Nah, caranya Anda pilih geoprocessing, kemudian pilih di-solve. Nah, input feature-nya itu Anda pilih hasil overlay tadi. Nah, kalau Bapak di sini namanya sungai das hasil overlay-nya. Anda klik input feature-nya, di sini Anda klik tanda panahnya, pilih sungai das. Output feature kelasnya di sini silakan Anda buatkan misalkan kerapatan sungai, rapatan underscore sungai, ya. Kemudian di save, ya. Nah, setelah Anda simpan di tempat yang mudah Anda akses, silahkan Anda di sini cari judul field ataupun judul kolom KDDAS. Nanti kita akan meringkas ataupun mengelompokkan atau meringkaskan data atau basis datanya berdasarkan nama dasnya, tapi nama dasnya kita ganti dengan kode das sama saja karena ada sebagian das itu tidak bernama. Jadi kita pakai yang kode das dan luas kilometer persegi. Ini yang dicentang dua ini. KDDAS dengan luas kilometer persegi. Namanya bisa apa saja sebenarnya, tapi biar lebih mudah Anda buat kerapatan sungai. Nah, kemudian Anda okekan. Hasilnya sama berupa garis.
tetapi base ataupun basis datanya nanti akan berbeda. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, garis sama tetap sama garis, tetapi saat dibuka atribut tabelnya dia hanya ada 30 data ataupun 30 lainnya. Nah, sedangkan kalau yang Sungai Das ini sampai 5000 lebih. Oke, sudah ya. Kita akan menghitung indeks kerapatan sungainya dan membuat kategori. Nah, caranya Anda tambahkan dulu field baru atau kolom baru, klik table option, kemudian pilih add field. Nah, yang hasil di solve tadi ya, Anda klik kanan di kerapatan sungai tadi, hasil di solve tadi, pilih open attribute table seperti ini. Nah, Anda pilih table option, kemudian pilih add field. Nah, untuk ininya judul kolom atau judul baris, judul fieldnya Anda buat di sini panjang ya. Artinya panjang sungai, panjang underscore kilometer. Type-nya ini ganti float ya. Kemudian oke. Nah, kemudian tambahkan juga lagi kolom baru untuk menghitung indeks kerapatan sungainya. Pilih table option, pilih add field. Name-nya ganti dengan tuliskan IKS di situ. Type-nya itu Anda ganti double. Kemudian oke. Kemudian tambahkan satu lagi untuk kategorinya. Di sini kan ada kategorinya. Kategorinya baik merata, baik tidak merata dengan setempat terbatas. Nah, kita akan menambahkan kategori 3 kategori ini. Nah, Anda pilih table option, kemudian pilih add field. Name-nya di sini Anda buatkan namanya kategori. Nah, type-nya itu teks karena bentuknya teks. Type-nya. Kemudian pilih oke. Nanti akan muncul field baru. Nah, untuk menghitung panjang sungai yang ada di setiap das ini, nah, misalkan seperti ini ya. Panjang sungainya berapa yang ada di das ini? Nah, ini Anda klik kanan di panjang kilometer ini, panjang kilometer. Klik kanan, kemudian pilih calculate geometry. Propertinya Anda pilih length, unitnya Anda ganti kilometer. Setelah itu Anda pilih oke. Maka Anda akan mendapatkan panjang sungai yang ada di setiap das ya. Nah, untuk mendapatkan nilai indeks kerapatan sungainya, itu kan Anda harus membagi panjang sungai dengan luas dasnya. Ini dibagi dengan ini. Nah, Anda bisa menggunakan tools field calculator. Anda klik di judul IKS ini, judul fieldnya, judulnya di bagian IKS ini.
kemudian pilih fill kalkulator. Nah, rumusnya ini kan panjang dibagi dengan luas das. Nah, di bagian sini Anda double klik panjang, dibagi ya, dibagi garis miring yang ini, luas kilometer. Nah, luas kilometer persegi, double klik, nanti seperti ini. Kemudian Anda oke-kan. Nah, nilainya akan muncul hasil pembagian antara panjang dibagi dengan luas. Oke. Nah, kemudian untuk kategorinya ini kita kita query saja datanya karena banyak, menggunakan select by attribute ya. Anda pilih table option, kemudian pilih select by attribute. Nah, ingat di sini kita akan mencari nilai yang kurang dari 1. Nah, yang indeks kerapatan sungainya ini kurang dari 1. Di bagian sini ini Anda double klik IKS, kurang dari 1. Kemudian Anda apply. Nah, nanti dia seperti yang dulu pernah Bapak ajarkan, nanti dia akan terblok yang nilai IKS-nya kurang dari 1. Kemudian kategorinya klik kanan, kemudian pilih fill kalkulator. Nah, bagian fill kalkulatornya Anda buat di sini setempat terbatas. Di bagian sini Anda buat titik 2, tanda petik 2 setempat terbatas. Kemudian Anda pilih OK. Nanti dia akan terisi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang nilainya rentangnya antara 1 sampai dengan 5 nilai IKS-nya. Bagi yang sudah hilang bagian select by attribute, sama Anda klik table option, pilih lagi select by attribute. Nah, jika masih ada rumus yang lama seperti ini, Anda klik clear yang ini. Anda klik clear, nanti dia akan hilang rumus yang lama. Anda pilih IKS lebih dari sama dengan yang ini 1, Anda ketikkan angka 1 di keyboard, N, klik N. Di sini IKS kurang dari sama dengan 5. Kemudian Anda apply. Nah, nanti dia akan memblok yang angka IKS-nya rentangnya 1 sampai dengan 5. Kemudian bagian kategori Anda klik kanan, kemudian pilih fill kalkulator. Untuk IKS-nya atau indeks kerapatan sungainya 1 sampai dengan 5 ini baik tidak merata masih kategorinya. Nah, ini Anda ganti titik 2, tanda petik 2 baik tidak merata. Kemudian pilih OK. Nah, karena mungkin di Anda ada yang nilai IKS-nya lebih dari 5, itu karena tepinya itu tepi sungainya itu belum dibuang, belum dihapus. Tidak apa-apa, anggap saja ini latihan dulu. Nanti saat Anda membuat mini project itu dikoreksi dulu sungainya, tepi sungainya itu dibuang, karena nilainya tidak akan ada yang lebih dari 5 ya untuk IKS-nya. Nah, oke, sudah.
Nah, ini bentuknya adalah garis ya. Bentuk data ini adalah garis. Jadi saat Anda akan memerlukannya bentuknya poligon. Nah, ini data yang ada di sini, data garis yang kerapatan sungai ini akan kita joinkan atau kita gabungkan dengan data das yang berupa poligon ini. Nah, ini data das yang berupa poligon seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Anda klik kanan di layer das yang berupa poligon ini, yang das underscore UTM ini, Anda klik kanan, kemudian pilih join and relate. Jadi Anda klik join and relate, kemudian pilih join. Nah, di bagian chosen the field ini yang nomor 1, Anda pilih yang KD das-nya. Nah, nanti kita akan menggabungkannya berdasarkan kode dasnya. Nah, yang bagian 2 Anda pilih layer kerapatan sungai. Yang ketiga sama, karena berdasarkan kode das kita pilih KD das yang ini. Kemudian pilih OK. Nanti di sini ada di pertanyaan Anda pilih yes. Pertanyaan itu menanyakan apakah yang kosong itu bagaimana ininya. Kalau ada yang kosong, nah nanti dia Anda scroll ke samping seperti ini, maka yang akan muncul indak luas, panjang, IKS dan kategorinya di layer yang das UTM ini, das UTM ini. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Nah, baik tidak merata, setempat terbatas, baik tidak merata, dan seterusnya. Nah, untuk ini kan masih di join ya, belum jadi satu file utuh. Supaya kita jadikan satu file utuh, Anda klik kanan di das UTM. Kita buat file baru, klik kanan dari das UTM, Anda pilih data, pilih export data. Nah, kemudian di bagian output feature class yang bawah ini, yang sini, yang panjang ini, Anda klik icon ini, icon browse ini, icon yang bentuknya folder ini. Nah, ini name-nya Anda ganti di sini supaya sama dengan yang ada di sini. Kita ganti namanya peta das seperti ini. Peta underscore das. Kemudian Anda save. Kalau tidak bisa di save, bagian bawahnya save as type ini biasanya seperti ini ya. Dia defaultnya file and personal geodatabase feature class yang ini. Nah, ini ganti menjadi save file. Anda klik save as type-nya, di sini ganti ke save file ataupun SAP. Nah, nanti Anda save. Nah, kemudian Anda OK kan. Nanti akan muncul seperti ini, Anda yes. Nah, dia akan muncul peta baru seperti ini. Layer peta baru seperti ini. Nah, jika itu sudah muncul seperti ini sudah berhasil. Anda artinya sudah berhasil membuat untuk yang peta dasnya. Tinggal Anda memberikan skor sesuai dengan yang kategorinya. Nah, yang kosong ini bisa Anda buat setempat terbatas saja seperti ini. Bisa Anda ini isi setempat terbatas dengan kategori yang rendah atau 3 kategorinya.